Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muqadirin ni'ami, wassalatu wassalamu ala manba'il khairi wal kirami, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan materi kita ya. Sekarang pembahasannya al-itnabu. Kitabnya bisa dibuka di halaman 70. Nah, ini ada pengertian itnab secara bahasa yang ibu kutip dari kitab Maqayisul Lughah. Jadi emang pengertiannya nggak ada di kitab Durusul Balaghah. Qala al-Khalil al-Farahidi, al-itnabu min madati at-ta, an-nun wal ba. Ay at-tunbu ya. Huwa hablul khibai was-suradiqi wa nahwuhuma. Ya, jadi at-tunbu itu tali yang terdapat pada khiba. Khiba itu sama aja dengan al-khaimah ya, kemah ya, al-khaimah atau tenda. Wasurodik, nah kalau surodik itu sama seperti khaimah, cuma kalau surodik itu ausa'u minal khaimah, jadi tenda yang lebih luas, lebih besar daripada khaimah. Nah ini contohnya suratul khaimah. At-tunbunya itu mana, atau hablul khibanya yang mana? Hablul khibanya atau hablul khaimahnya itu yang tali yang di luar khaimah itu. Nah jadi tali itu, habl itu atau at-tunbu itu sebenarnya kan laisat min asasiyatil khaimah. Jadi sebenarnya kalau membangun tenda tanpa tali itu pun bisa, cuma untuk memperkuat agar tenda itu nggak terkena angin, nggak roboh, itu makanya perlu memakai atau disunahkan untuk memakai at-tunbu atau hablul khaimah itu. Nah itu yang al-khaimah. Ini yang sekarang yang surodik. Surodik itu kan ausa'u minal khaimah, yang biasanya dipakai untuk acara-acara pernikahan, haflatul arash, al-azza. Al-azza itu peringatan kematian gitu ya. Jadi nanti kan pakai tenda-tenda itu. Nah itu namanya surodik. Oke, itu untuk pengertian itnab secara bahasa. Nah, sekarang pengertian itnab secara istilah. Wal itnabu wa huwa ta'diyatul ma'na bi'ibaratin za'idatin anhu ma'al fa'idah. Ya, jadi itnab itu ungkapan yang disampaikan oleh mutakallim kepada mukhatab, lawan bicaranya, dengan menggunakan ibarah atau struktur kalimat yang lebih panjang. Bi ibaratin zaidatin ya. Zaidah itu maksudnya lebih panjang dari ibarah yang seharusnya. Nah, contohnya Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Nah, ini kan ungkapannya Nabi Zakaria ya, yang beliau itu punya anak ketika usianya sudah tua. Nah, jadi maksud Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba itu kan artinya Rabbi inni wahanal admu, tulangku ini sudah wahan itu artinya lemah ya. Wahan itu tulangku udah sangat lemah. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambut aku itu sudah beruban. Syaib itu artinya uban ya. Nah, dari ungkapan Nabi Zakaria itu sebenarnya beliau tuh ingin menyampaikan apa sih? Nah, sebenarnya beliau tuh cuma ingin bilang kabir tuh, pengen bilang kalau dirinya atau saya sudah tua, atau Nabi Zakaria itu sudah tua. Tapi ibarahnya itu sangat panjang ya. Itu namanya itnab. Ibarah yang dipakai Nabi Zakaria itu namanya itnab. Oke, selanjutnya faida lam takun fi ziyadah faidatun summiya tatwilan in kanati ziyadah. In kanati ziyadah ghairu muta'ayyinatin wa hashwan in ta'ayyanat. Oke, jadi maksudnya jika penambahan tersebut penambahan tersebut itu tidak bermakna, tambahan tersebut itu nggak ada maknanya atau nggak berfaidah dan tidak jelas makna zaidahnya itu, maka ibarah tersebut dinamakan tatwil atau
ibaroh yang bertele-tele tapi nggak ada maknanya gitu ya, namanya tatwil. Tapi kalau ziyadahnya itu bermakna, memiliki makna ziyadah, itu namanya hasywu ya, namanya hasywu. Nah seperti itu ya. Selanjutnya min dawa'il itnab. Dawa itu pemicu yang menjadikan kita menggunakan itnab itu apa saja. Yang pertama itu ada tathbitul ma'na, yang kedua tawdihul murad, yang ketiga at-taukid, yang keempat daf'ul iham. Iham itu dari wazan auhama, yuhimu ihaman ya. Nah, dawail itnab ini akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu tathbitul ma'na. Nah, contohnya Qul huwallahu ahad Allahus samad. Asluhu huwa as-samad. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksudkan itu cuma mau bilang huwa as-samad. Allah itu as-samad. Nah, as-samad itu artinya tempat meminta segala sesuatu gitu ya. Nah, jadi tasbitnya itu di mana? Tasbitnya itu di lafadz qul sama menegaskan Allah itu satu gitu. Allah itu satu. Nah, kalau mukhatabnya orang atau muslim itu kan sudah paham ya kalau Allah itu ya satu, Allah itu esa gitu. Nah, makanya huwallahu ahad itu sebagai tasbit ya, sebagai tasbitnya. Yang ingin disampaikan itu sebenarnya cuma huwa as-samad. Oke, selanjutnya tawdihul murad. Contohnya Khalidun indi liman qala aina Khalid. Jadi kalau ada pertanyaan aina Khalid, jawabnya itu jawaban dengan ibarah itnab itu jawabannya Khalidun indi. Kenapa? Biasanya kan kalau pertanyaan seperti itu seperti aina Khalid atau di mana Khalid, cukup dijawab dengan isim dhamir tuh udah bisa ya. Cukup dijawab dengan isim dhamir, contohnya huwa ma'i, huwa indi gitu. Nah, kalau ini jawabannya juga pakai Khalid karena untuk memperjelas maknanya, memperjelas muradnya. Jadi dia pakainya Khalid indi, bukan pakai isim dhamir. Oke, yang ketiga at-taukid. Contohnya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, karrara ismul isyarah ta'kidan. Nah, isim isyarah yang mana? Nah, isim isyarahnya itu yang ulaika. Itu kan ada pengulangan ya. Jadi pengulangan isim isyarah itu merupakan takkid atau penguat dari isim isyarah yang pertama. Jadi yang pertama itu ulaika ala hudam min rabbihim. Ai khussisu fid dunya bil huda. Terus yang kedua wa ulaika humul muflihun ai khussisu bil falah fil akhirah. Oke, selanjutnya daf'ul iham. Nah, iham ini tadi di awal Ibu jelaskan, iham itu dari wazan auhama yuhimu. Dari wazan af'ala yuf'ilu. Nah, jadi dari kata waham ya, wahama. Waham itu derajat yang paling rendah di marotibul ilm. Nah, jadi kalau di usul fiqh itu kan ada marotibul ilm ya. Jadi tahapan atau tahap-tahap pengetahuan ya, itu pengetahuan itu ada tahapnya gitu ya. Yang pertama itu ada al-ilm atau al-yakin. Jadi udah pengetahuannya itu udah hampir 100% ya, mengetahui gitu. Nah, kemudian yang marotib yang kedua itu az-dzon ya. Dzon itu prasangka. Nah, kalau dzon ini di tingkatan yang ada dua perkara, tapi salah satunya ada perkara yang bisa diunggulkan gitu. Nah, contohnya hujan dan tidak hujan. Saya berprasangka kalau hari ini akan hujan dengan melihat langit udah sangat gelap. Nah,
Berarti kemungkinan besarnya tuh memang akan hujan gitu ya. Itu namanya dzon. Ya, makanya kita diharuskan untuk berhusnuzon kepada orang ya, karena Allah inda dzon abdi bi. Allah itu bersama prasangka hambanya. Makanya kita diharuskan untuk husnuzon daripada su'uzon. Kalau husnuzon itu kan kita berharap prasangka baik kita akan terwujud, karena hadis tadi ana indadzon abdi bi, hadis qudsi yang ana itu maksudnya Allah, yaitu Allah itu bersama prasangka para hambanya. Nah kebalikannya, kalau kita su'uzon terus, nanti bisa jadi su itu atau kejelekan itu atau prasangka buruk itu akan terjadi gitu. Makanya kita diharuskan untuk berhusnuzon. Nah itu marotib yang kedua. Marotib yang ketiga adalah asyak. Asyak itu 50-50 ya. Contohnya ada hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Wa ma bainahuma di situ maksudnya adalah syak. Dia nggak yakin antara yang halal dan yang haram. Ketidakyakinan itu yang menjadikan sesuatu itu menjadi syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu lebih baik ditinggalkan. Makanya kalau kita syak atau tidak yakin 50-50 dalam mengerjakan sholat, misalnya di tengah mengerjakan sholat, misalnya sholat zuhur tuh kita syak ya, saya sudah rakaat 2 atau 3 ya tadi, itu kan namanya syak. Karena syak itu termasuknya ke syubhat yang harus kita tinggalkan. Maka kalau kita di tengah sholat itu ragu berapa jumlah rakaat yang udah kita tunaikan, maka rakaat yang diambil itu rakaat yang lebih sedikit untuk menghindari kesyubhatan gitu. Contoh lagi, kita syak wudhu kita batal apa belum, ya dihukumi aja udah batal, karena itu namanya syak. Kalau udah syak itu berarti lebih mendekati yang enggak gitu ya, lebih mendekati enggak melakukan, lebih mendekati syubhat. Makanya untuk menjauhi syubhat lebih baik dihukumi belum melakukan daripada sudah yang dilakukan itu nanti ternyata syubhat gitu kan, nggak boleh gitu kan. Itu namanya syak. Nah yang terakhir ini baru yang namanya al-wahm. Al-wahm ini lawan dari al-dzon. Jadi kalau dzon itu kan tadi lebih mendekati kemungkinan akan terjadi, kalau al-wahm itu mendekati kemungkinan nggak bakal terjadi gitu ya. Itu namanya iham. Makanya al-itnab itu salah satu tujuannya itu daf'ul iham, agar tidak terjadi wahm gitu ya. Contohnya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasya. Nah di situ ada 2 kata al-mulk ya. Nah kan artinya wahai Tuhan pemilik kekuasaan ya kan, al-mulk, engkau memberi kekuasaan. Nah maksudnya al-mulk itu kan artinya sama, jadi kenapa nggak pakai domir hu aja? Jadi qulillahumma malikal mulki tu'tihi man tasya. Kenapa nggak pakai domir hu yang akan kembali ke al-mulk? Kenapa harus ada pengulangan kata al-mulk gitu? Nah ini ada alasannya. Kenapa? Karena jika Allah berfirman dengan tu'tihi bukan tu'til mulka, maka nanti akan terjadi kesalahpahaman bahwa domir di tu'tihi, domir hu itu akan kembali kepada lafaz mulk yang pertama. Padahal antara mulk yang pertama dan kedua ini maknanya beda gitu ya. Jadi al-mulk yang pertama itu yang dimaksud itu seluruh alam, kekuasaan seluruh alam baik bumi dan langit. Al-mulk yang kedua itu yang dimaksud adalah Romawi dan Persia ya. Romawi dan Persia ketika Allah itu menjanjikan kepada Nabi Muhammad kemenangan atas Romawi dan Persia setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Mekah.
Ya gitu ya. Jadi al-mulk yang pertama dan al-mulk kedua itu berbeda. Itu makanya ada pengulangan untuk menghindari al-iham atau al-waham. Baik, Ibu rasa penjelasannya cukup pada pertemuan kali ini. Nasta'fi minkum wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.